Ya, selamat pagi. Jadi, kita akan membahas mengenai arsitektur kontemporer nih. Nah, tapi kita, mengacu pada arsitektur yang ada di satu kota nih. Nah, kotanya itu kota Rotterdam. Ini saya play videonya bentar. Nah, kota Rotterdam ini kan, dia salah satu kota yang ada di Belanda gitu. Dia dulu sempat dibom sama waktu Perang Dunia Kedua gitu ya. Itu ceritanya waktu itu Jerman menyerang Belanda sehingga meluluhlantahkan satu kota ini gitu. Sehingga benar-benar kota Rotterdam ini hancur gitu ya. Ini kemudian membuat pemerintah sempat itu kan kekurangan resource gitu, kekurangan sumber daya terutama sumber daya manusia gitu kan, banyak orang-orang yang mati waktu itu ya. Nah, sehingga mereka memikirkan cara untuk mengajak bagaimana caranya agar orang-orang itu lebih partisipatif gitu, dan orang-orang merasa memiliki kotanya, sehingga dibuatlah kota Rotterdam ini penuh dengan berbagai ide-ide, penuh dengan inisiatif, sehingga menciptakan sebuah kota yang unik gitu. Karena setiap orang berlomba-lomba, aku partisipasi ini gitu, aku pengen bikin ini, aku maunya begini begitu gitu. Nah, itulah salah satu ciri khas dari kota Rotterdam yang dinamakan, mereka sendiri punya slogan Rotterdam Make It Happen gitu kan. Jadi apapun ininya, apapun gimana pun caranya, pokoknya make it happen gitu. Ya dibuat gitu. Nah, ini kalau kita lihat kota Rotterdam ini, saya lagi di dalamnya era Mastor Euromas gitu. Dia salah satu menara yang desain pada waktu itu ada festival botani gitu di sana, dan Mastoran ini dia terbagi menjadi dua bagian. Jadi yang bagian bawah itu dia toko, kemudian di bagian atasnya itu ada menara yang bisa muter-muter. Nah, kayak gini nih. Jadi saya dari dalam, kemudian towernya itu muter-muter sehingga satu kota tuh bisa kelihatan semua dari sini gitu. Dia didesain oleh Dam and Partners, dan kemudian dari dalam tower ini kita juga bisa melihat banyak arsitektur kota Rotterdam yang kontemporer itu gitu. Salah satunya contohnya misalnya ini nih. Nah, ini kan jembatan yang sangat menjadi ikonik gitu di kota Rotterdam. Namanya Erasmusbrug. Nah, Erasmusbrug ini kan dia filosofinya itu katanya dari lehernya angsa tuh. Jadi kepalanya angsa. Dia didesain oleh Ben van Berkel dari UN Studio itu. Ini baru nih dibangun tahun 96 dan itu menjadi ikon. Di situ sering diadakan, kalau kita lihat ini lagi ada festival kembang api ya. Di situ diadakan kembang api menyambut Hari Port sedunia gitu, Hari Pelabuhan sedunia. Jadi ada kapal di situ ya. Nah, ini adalah kota Rotterdam, dan kita lihat penduduknya di situ gitu. Di pusat kota gitu, dan ya mereka saling berbaur gitu ya, ngobrol satu sama lain, dan ini penduduknya juga macam-macam gitu ya, nggak hanya orang kulit putih gitu, ada orang Asia juga ya. Nah, ini si Mas Toren tadi, kita lihat dari atas ke bawah gitu. Nah, jadi bawahnya seperti itu, kemudian dari bawah ke atas. Nah, itu yang bagian yang muter tadi tuh di atas tuh. Nah, sampai di ujung. Ini salah satu menara tertinggi yang ada di kota tersebut. Kita lihat juga bangunannya lengkung gitu ya, kontemporer sekali. Kemudian ini adalah Het Nieuw Instituut di pusat kota Rotterdam juga, institut seni yang didesain oleh Jo Koenen. Ini di kawasan namanya kawasan Museum Park. Nah, ini adalah kota Rotterdamnya ya. Kita lihat di situ moda transportasinya juga macam-macam gitu. Ada tram gitu di situ. Kemudian ada bus juga lewat, ada mobil gitu ya. Tapi orang-orang juga banyak yang pakai sepeda gitu. Kita lihat ada tangga nih. Mereka festival lomba
lari sampai ujung tuh, menarik kan? Itu diadakan di Rotterdam Central yang desain oleh Bentham Crowell dari MVSA Architect. Ini disebut mereka sering menamakan bangunan ini bangunan kapsalon gitu, karena bentuknya kayak kepalanya orang kalau lagi di salon itu kan ada kap dan salon gitu. Ya entah bercanda atau enggak ya, karena memang kapsalon cukup terkenal juga di Belanda, di Rotterdam ini gitu. Nah, ini adalah stasiun mereka, stasiun pusatnya mereka. Jadi orang kalau mau ke kota-kota lain dari tempat itu naik kereta gitu ya. Nah, di situ banyak orang sepedaan juga. Dan ini adalah salah satu stasiun yang lain, yaitu stasiun Rotterdam Black. Nah, di sampingnya itu ada Kubus House. Bangunan Kubus House itu kan dia kayak kubus yang diputar gitu, sehingga menjadi transformasi yang unik. Ini arsiteknya Piet Blom. Nah, ini kita lihat dari tengah-tengahnya Kubus House, dia nyorot ke atas. Kemudian ini pintu masuk dari stasiun Rotterdam Black, itu juga sangat terasa konsep kontemporernya gitu, dari sisi material, dari sisi kaca ya. Kemudian di sampingnya ada namanya Markhal, itu dia kayak bangunan persegi, kemudian dilengkungkan. Dia didesain oleh MVRDV, ya arsitek yang cukup terkenal juga dari kota Rotterdam. Dan di dekatnya itu ada ini namanya perpus bibliotek. Nah, bibliotek ini juga lucu gitu ya, bentuknya kayak teras siring gitu ya. Tapi dia tidak modern karena ada pipa-pipa gitu. Nah, justru itu yang membuat kesan dari kontemporer pada gedung bibliotek ini gitu. Nah, gedung bibliotek, kemudian itu ada stasiun gitu ya, stasiun Rotterdam Black. Kemudian tadi Kubus House itu masih dalam satu kawasan yang sama gitu. Dia didesain oleh Van der Broek and Bukema. Ini perpus pusat nih ceritanya. Nah, ini bagaimana perpus itu dia lihat dari atas gitu. Kita lihat bentuknya dia juga unik ya. Kaca-kaca, perpaduan antara kaca sama logam, sangat terasa sekali kontemporernya. Nah, lalu ini bagian pusat perbelanjaan juga. Ini ada line ban itu, jadi orang di situ shopping ya, jalan masuk ke toko gitu ya. Bahkan di urban desainnya pun mereka menata dengan konsep kontemporer gitu, dengan garis-garis lengkung ya, material kaca gitu ya, kemudian logam yang dilengkungkan, sehingga menimbulkan suasana ngehip gitu, orang seneng gitu untuk jalan, sekedar jalan aja di situ, nggak usah beli gitu ya, belanja gitu, ngobrol sama temennya gitu. Nah, termasuk sepeda ini juga orang Belanda ini ciri khasnya mereka suka sekali dengan sepeda, mereka sangat bangga gitu. Sama di Indonesia tuh beda ya. Kalau di Indonesia kita malah bangga pakai mobil gitu, kalau di sini malah bangga pakai sepeda. Nah, ini ruang publiknya yang di sebelahnya tadi kita lihat. Bahkan jembatan penyeberangan pun dia didesain tanpa atap gitu, sehingga menciptakan sebuah suasana yang urban, yang kontemporer gitu. Nah, ini area Beursplein di menuju ke pusat kota. Lalu ya itu tadi beberapa penjelasan mengenai arsitektur kontemporer yang ada di Belanda. Semoga penjelasan ini bisa sekaligus membuka mata kita mengenai konsep arsitektur modern dan bedanya arsitektur modern dan arsitektur kontemporer itu kayak apa, dengan melihat contoh dari video yang saya terangin. Terima kasih sudah mendengarkan videonya. Jangan lupa subscribe dan like. Selamat pagi.